Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la benar para habaib, para alim ulama, para ajnan, terlebih-lebih pada Kiai Haji Mahsunul Alim, begitu pula kepada Kiai Haji Muslih dan seluruh keluarga besar Ma'had Al-Islami, yaitu Pondok Pesantren Sirajul Huda, keluarga besar almarhum al-maghfurullah Bapak Kiai Haji Marbatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah beliau almarhum perjuangkan di tempat ini. Semoga mampu untuk menjadi pelita Islam di kemudian hari. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah di dalam acara yang indah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kalau kita bercerita tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti mengingatkan untuk bagaimana caranya kita selalu mengingat sejarah Nabi, sejarah perjuangan Nabi, dan juga bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi ini dapat kita laksanakan dengan baik. Ini tujuan daripada peringatan Maulid di mana saja. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sosok Nabi yang tadi telah saya bacakan di depan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum, sungguh bagi kalian semuanya, fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik buat kita. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan ridho Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang mengharapkan ridho Allah, orang yang ingin kebahagiaan akhirat, dan orang yang banyak zikir kepada Allah, maka Nabi Muhammad adalah suri tauladan tepat. Maka hendaknya dia katakan alhamdulillah.
Dia menyatakan alhamdulillah. Orang yang mendengarkan menjawab adabnya bagaimana? Tasmid. Langsung dia menyatakan mendoakan yarhamukallah. Begitu kita didoain yarhamukallah, langsung menjawab lagi yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dulu lagi saya belajar di Syria, Damaskus. Ada guru saya begini, cerita guru saya. Guru saya ini lagi pergi umroh di bulan Ramadan, di depan Ka'bah dia enak baca Al-Quran, hadirin. Tahu-tahu ya, ada seseorang pendek, tua, hitam, jenggotnya panjang, kelihatan orang India nih orang. Duduk di sebelah dia lagi enak baca Al-Quran. Kapan lagi di depan Ka'bah sembari baca Quran, betul? Begitu lagi enak dibaca, tahu-tahunya guru saya cerita, saya bersin. Begitu dia bersin, dia terusin baca Quran. Ini orang tua yang tadi di sebelah langsung nepak paha. Ditepak, say alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Begitu. Ini guru saya bingung. Main tepak aja loh. Kita lagi enak-enak ngaji, ditepak. Suruh ngucap alhamdulillah. Akhirnya guru saya noleh dia sembari bilang alhamdulillah. Terus dia baca lagi. Melihat cara baca alhamdulillah yang ngeledek. Wah ini ngeledek nih baca alhamdulillahnya. Akhirnya ini orang marah. Dia bilang, ente baca alhamdulillahnya nggak benar. Ente menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Lalu ada orang bilang, Anda ini tidak tahu apa yang terkandung dalam alhamdulillah setelah bersin. Masya Allah, mulai guru saya terhentak. Ini jangan-jangan bukan orang sembarangan. Akhirnya dia bilang dia tutup Al-Quran Sadaqallahul Azim. Lalu dia bilang, maafkan saya. Saya tadi lagi keenakan baca Quran. Saya bilang alhamdulillah. Lalu apa yang terjadi? Lalu kenalan. Ini orang tua masih ngotot aja. Saya orang dari India. Oh, saya dari Damaskus. Ngomong pakai bahasa Inggris. Terusnya apa? Ditanya lagi di situ. Apa kerjaanmu? Dosen saya bilang, saya guru. Guru di mana? Jamaah Benur. Pelajaran apa? Pelajaran agama Islam. Nah, terus ini apa? Bapak, dia bilang saya dokter. Wah, udah nih orang dokter nih. Berarti kalau udah dokter, dia adalah king of science. Dia adalah rajanya ilmu pengetahuan. Itu kalau kedokteran. Berarti ini orang nggak sembarangan. Lalu ini orang India tadi ngomong, saya ini Pak, sudah 15 tahun mengkaji lafaz alhamdulillah setelah bersin. Kenapa Rasulullah ngajarin habis bersin ngucap alhamdulillah? Kenapa? Itu yang saya kaji. Kenapa enggak astagfirullah? Begitu haji, astagfirullah. Kan cakap. Betul atau tidak? Atau begitu haji, la ilaha illallah. Ini malahan batuk dia alhamdulillah. Biasanya alhamdulillah itu untuk bersyukur. Sedangkan bersin adalah penyakit. Masya Allah, 15 tahun guru saya penasaran langsung bertanya. Apa yang mengakibatkan Rasulullah ngajarinnya baca hamdalah ketika dia bersin? Baiklah, dia bilang, hasil penelitian saya adalah kalau kita ingin orang pas lagi bersin, begitu dia bilang haji sebelum jim,
Pas lagi haji, itu adalah jantung manusia berhenti spontan, tidak bergerak sama sekali. Pas lagi hampir itu jantung manusia berhenti. Sesuai dengan ilmu kedokteran, salah satu ciri kematian adalah berhentinya jantung. Jantung berhenti, dia mati. Betul? Orang lagi bersin, jantungnya berhenti. Maka posisi ini, begitu dia langsung jantungnya bompak lebih keras lagi. Dan itu nggak kalau orang habis bersin. Kan lebih keras tuh detak jantungnya. Kenapa? Karena dia habis ketahan tadi itu. Alias lagi mati sementara. Maka daripada itu ketika jin sampai, maka dia hidup lagi ya. Alias Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan manusia itu hidup lagi. Wajah kalau Nabi suruh baca Alhamdulillah. Wajar atau tidak kira-kira? Wajar atau tidak? Nabi bilangnya Alhamdulillah, bukan astagfirullah. Kenapa? Dikasih hidup lagi. Maka daripada itu sekarang kita lihat orang yang mendengarkannya langsung ngomongin yarhamukallah. Lalu orang yang disebut yarhamukallah langsung menjawab lagi yahdina wa yahdikumullah. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kami dan juga kepada engkau. Masya Allah. Pas atau tidak kira-kira? Pas atau tidak? Nah ini sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, adik-adik kita lihat Nabi ngajarinnya. Orang bersin bilangnya Alhamdulillah. Betul. Bukan astagfirullah, bukan la ilaha illallah, bukan la haula wala quwata illa billah. Tapi justru bersin, justru mengucap Alhamdulillah. Ternyata ilmu kedokteran telah membuktikan relevansi antara hadis Nabi dengan kenyataan kehidupan yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini jadi sebatas apa namanya keilmuan buat kita semuanya. Jangan kata soal di negara kita saat sekarang ini dan umat Islam seluruh dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, khususnya untuk di negara kita Republik Indonesia ini. Yang kita lihat saat sekarang ini dari hari ke hari bukannya malah menambah perbaikan. Tapi justru dari hari ke hari malahan menambah daripada tanda-tanda kerusakan ya. Bisa kita perhatikan di waktu umat Islam kemarin setahun yang lalu rame-rame datang ke DPR RI dalam aksi sejuta umat untuk menuntut rancangan disahkannya rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Rame-rame umat Islam berangkat memenuhi kota Jakarta 1 juta orang. Ternyata apa yang terjadi? Sampai sekarang tidak disahkan. Bahkan ketika kita lagi rame-rame menuntut RUU APP, luar biasa Amerika Serikat kasih pukulan telak untuk umat Islam di Indonesia dengan menerbitkan majalah Playboy, majalah porno milik Amerika Serikat yang dibuat di negara Republik Indonesia cabangnya. Dulu yang bikin orang rancang-rancang dipublikasikan orang asing, sekarang orang Bogor. Hadirin. Sekarang kita mau lihat ya kalau modelnya kayak begini. Kita modelnya kayak begini, kita lihat makin benar atau makin enggak. Tapi ada yang lucu Pak. Udah tahu ini jahat, ini enggak baik, ini enggak benar.
Ternyata lagi-lagi dibiarkan saja oleh pemerintah SBY hadirin. Dibiarin masuk majalah Playboy menghiasi Republik Indonesia yang padahal korban kebiadaban pornografi dan pornografi sudah merajalela di mana-mana. Betul atau tidak? Pemerkosaan di mana-mana, betul. Bahkan tindak kejahatan seksual di dalam rumah. Apa itu tindak kejahatan seksual di dalam rumah? Itu yang terjadi adalah bapak perkosa putrinya sendiri, kakek perkosa cucunya, pemuda perkosa ibunya, abang perkosa adiknya, adik perkosa kakaknya, paman perkosa ponakannya, tuan perkosa pembantunya. Dari hari ke hari merajalela, semakin meningkat jumlahnya. Kita tonton di televisi di mana-mana. Betul atau tidak? Saya dan kawan-kawan laporkan ini ke DPR, hadirin. Kita ketemu dengan DPR, kita nyatakan. Saya bawa bukti. Hei bapak-bapak DPR yang terhormat, segera Anda sahkan ini undang-undang. Kenapa? Ini coba lihat. Rata-rata tindak kejahatan seksual di dalam rumah terjadi antara jam 11 malam sampai jam 5 subuh. Rata-rata. Artinya apa? Artinya adalah, kalau boleh kita jujur, kenapa rata-rata kejadian antara jam 11 sampai jam 5 pagi? Kalau boleh kita jujur, karena mulai jam 9 malam, televisi di Republik Indonesia banyak menayangkan adegan-adegan panas yang akibatnya mengorbankan orang lain. Betul atau tidak? Ya, ini buktinya, hadirin. Kenapa nggak siang-siang? Karena siang acaranya nggak panas-panasan. Acara televisi sekarang, acara humor dibikin porno, sinetron porno, bahkan dibikin santriwati gaul. Itu pelecehan untuk para santri perempuan, hadirin. Bukan main. Benar santri gaul, bilang santrinya kayak begitu. Itu mah bukan santri, semua santri berjasa. Betul atau tidak? Sekarang kita lihat apa ini kita terus terang di TPS. Ternyata di waktu kerusakan moral seperti ini, kita umat Islam menginginkan untuk perbaikan moral. Ternyata luar biasa pukulan telah menghantam kita semuanya. Dengan alasan apa? Dengan alasan kebebasan pers, dengan alasan hak asasi manusia, mereka buat seenak waduknya. Tapi yang lebih lucunya lagi, yang boleh bicara di televisi hanya kelompok gerus antek-antek Amerika saja. Orang-orang ulama kiai nggak ada yang bisa bicara di televisi, hadirin. Ini kecurangan media di Republik Indonesia karena orang TV, majalah, radio 99% milik Yahudi Nasrani, jaringan Amerika Serikat, hadirin. Jadi yang boleh muncul suaranya hanya dari kelompok mereka saja. Suara manusia-manusia yang bermoral sulit untuk masuk pada tempat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo mari kita bicara perkara aja udah. Terang-terangan aja, nggak usah pakai ini biar jelas. Duduk permasalahan kita sekarang umat Islam ini biar jelas. Ayo kita lihat yang boleh ngomong siapa? Rata-rata antek Amerika. Sarjana Amerika boleh ngomong. Di televisi, di koran boleh. Kiai pondok agak bakalan bisa masuk. Paling seincerit doang. Ya kita jujur aja fair. Semua nih yang belajar agama Islam ke barat, belajar agama Islam di Amerika. Saya mau nanya, kalau belajar agama Islam di Amerika bener atau ngaco?
Bener atau nyasar? Nanti sekarang begini, lagi ngetren dari zaman dulu, memang cuman dulu kan nggak banyak. Akhirnya apa, pulang-pulang dari Amerika dapat gelar doktor, gelar profesor, asal udah bisa ngejek Allah, bisa ngejek Rasulullah, bisa menghujat istri-istri Nabi, bisa mengejek Al-Quran, langsung jadinya doktor dan disebut dia sebagai tokoh Islam di Indonesia, cendekiawan Muslim dan lain-lainnya. Cuman mereka saja yang boleh bicara di televisi. Kiai-kiai yang alim-alim yang istiqomah masih pegang Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas, nggak bisa komentar di televisi. Setiap ada urusan umat Islam yang diangkat suaranya, suara mereka orang, tapi kiai nggak pernah bisa terangkat suaranya. Coba kita lihat, ini jadi satu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari sekarang kita lihat bagaimana yang terjadi ketika majalah Playboy beredar. Kira-kira ini nyakitin hati atau tidak? Saya mau nanya orang sini. Kira-kira kalau majalah porno Playboy beredar di Indonesia, ini nyakitin hati atau tidak? Kalau memang nyakitin hati, Bapak Ibu sekalian, yuk kita lihat kenapa pemerintah biarin. Menteri Penerangan, Menteri Informasi, siapa namanya tuh? Jalil. Ya, jangan selesai bicara di Indonesia ini enggak dipersalahkan Playboy, bukan cukup sampai di situ. Kalau sekarang Playboy dinyatakan tidak bersalah, artinya seluruh majalah-majalah porno di Republik Indonesia juga tidak bersalah. Nomor satu. Nomor dua, artinya majalah-majalah yang kemarin porno sekarang akan lebih porno lagi karena dia tahu tidak bersalah. Nomor tiga, majalah-majalah yang tidak porno maka sekarang akan membubuhkan pornografi di dalamnya sebagai penambah omset bisnis mereka. Karena bisnis pornografi adalah bisnis paling top di dunia. Nomor 4, maka pornografi, majalah porno, koran porno, film porno, VCD porno akan bertebaran kemana-mana sampai ke kampung-kampung, pondok pesantren, sampai ke hutan-hutan. Tetap itu dinyatakan boleh di Republik Indonesia ini, hadirin. Kalau ini terjadi, maka kerusakan bukan malah diobati, tapi justru malah penghancuran moral bangsa Indonesia yang terjadi, hadirin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nggak cukup sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 5, besok lusa muncul ribuan bahkan jutaan majalah-majalah porno dan juga TV porno yang lainnya dengan alasan di Indonesia diizinkan. Maka daripada itu tidak ada kata lain lagi. Buat kita sudah cukup sudah. Maka kita sudah meminta kepada Mahkamah Agung untuk periksa ini hakim biadab, hakim yang teror, supaya segera diperiksa apakah dia bersalah atau ada main dengan Amerika Serikat. Betul atau tidak? Kita juga sudah minta kepada siapa? Kepada DPR. Kita minta kepada Presiden supaya ikut serta peduli dalam mengobati penyakit moral bangsa Indonesia ini. Ayo ikutan dong peduli kalian semua. Ternyata hasilnya 0 besar.
Jadi kita lihat hadirin. Jadi maaf, 1000 maaf Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kemarin kami ke Kejari dan juga ke Komisi Yudisial. Kami meminta supaya segera kita banding dan juga itu hakim segera dipanggil dan diperiksa. Kalau memang dia tidak berkualitas, maka jangan coba-coba dia untuk menjadi hakim lagi. Langsung dipecat. Dan kita nyatakan kepada majalah Playboy, ini baru Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Belum selesai. Kita masih banding. Dia jangan cepat mau bilang menang. Betul atau tidak? Jangan cepat bilang dia menang. Enggak, kita masih banding. Kami masih yakini, insya Allah masih banyak pemimpin-pemimpin hakim-hakim yang punya hati nurani dan berani untuk menegakkan kebenaran, musnahkan pornografi di Republik Indonesia ini. Insya Allah Ta'ala kita doakan di kemudian hari. Allahu Akbar. Itu mau tidak mau berarti proses hukum udah hukum tai kucing namanya. Aparat penegak hukumnya tai kucing. Udah begitu semuanya tentu namanya. Kita dari awal disuruh ikutin hukum, uang ikutin hukum. Iya, disuruh dikasih menang. Nah bener bagaimana kita nggak mengkelap yang kayak begini? Tahu mengkelap nggak mengkelap? Mengkelap. Ini terserah udah jadi begitu. Itu namanya kalau kita udah senyalan aja udah kalau udah begini. Kita tungguin masih ada atau tidak kebenaran di negara ini. Kalau masih ada hukum bisa diandelin, maka hukum silakan aparat tegakkan. Kalau hukum tidak bisa ditegakkan aparat, rakyat yang akan menegakkan hukum. Hadirin. Itu udah bahasa terakhir namanya kalau udah begitu. Sampai sekarang dia masih beralasan apa? Itu terlindung di Undang-Undang Pers tahun 99 yang dibuat pada masa-masa reformasi. Kita lihat lagi. Selesai masalah Playboy bikin sakit hati. Tahu-taunya apa? Amerika Serikat yang kerok dunia. Tidak jalbus. George W. Bush datang ke Indonesia. Mau ke Bogor lagi. Kita udah gatel aja. Kenapa? Karena ini ular bulu. Ini biangnya ular bulu nih George Bush. Mau datang ke Indonesia. Di waktu ada pemberitaan bahwasannya yang namanya Amerika Serikat itu telah terbukti dalam catatan satu lembaga Amerika yang kerjaannya mencatat korban masyarakat Irak yang jadi korban rudal Amerika dan nuklir Amerika sudah tercatat 650.000 jiwa lebih. Berarti itu baru yang tercatat. 650.000 jiwa sudah melayang diambil sama nuklirnya Amerika. Hadirin, itu serangan ilegal, serangan tidak tepat dan tidak benar, tidak sah. Maka yang terjadi adalah alhamdulillah itu yang namanya pemilu kemarin di Amerika Serikat ternyata partainya George Bush kalah total karena setiap hari Amerika Serikat makan korban banyak benar. Hadirin, tentara Amerika Serikat setiap hari nggak kurang dari 20 sampai 30 orang yang tewas ditembaki dan dibom oleh para mujahidin di Irak sana. Akhirnya orang Amerika pusing. Kok nggak gampang ya untuk ngegrogotin Irak? Sekarang Irak jadi neraka. Hadirin, dituntut tanggung jawabnya. Tentara Amerika udah nggak sanggup di Irak. Mereka minta pulang. Stres, puyeng kepala. Karena apa? Karena dikit-dikit ada bahan meledak. Bom bunuh diri lagi.
Dekat Amerika dikit, mati dia. Kalau ada orang Amerika, langsung hadirin ditembakin peluru. Tentara Amerika pening, mau pulang nggak dikasih sama pemerintah. Akhirnya rakyat Amerika marah. Bagaimana solusinya? Nggak ada solusinya. Tapi Irak jadi neraka, hadirin. Coba kita lihat bagaimana jawabnya ini setan Bush. Rakyat Amerika Serikat sudah muak dengan Bush. Bahkan Bush akan diseret ke Mahkamah Internasional sebagai kejahatan perang, hadirin. Ini sudah mengarah ke sana. Insya Allah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Yuk, mari kita lihat. Ternyata begitu dia kalah pemilu, dia datang ke negara-negara Islam, salah satunya Indonesia. Dia bilang kita mau datang kasih jadwal, datang ke Indonesia, kita rame-rame umat Islam sholat. Presiden SBY, jangan kau kasih masuk itu si ular bulu ke negara kita. Ini tanah Indonesia melihat penjajahan yang dia lakukan. Betul atau tidak? Yang mereka bunuh orang Islam semua, hadirin. Sampai Saddam Hussein digantung. Itu digantung bukan digantung atas hukum Irak. Tidak. Saddam Hussein matinya mati syahid. Dia mati dibunuh dalam rangka peperangan, dibunuh oleh musuh. Jadi ya bisa, jangan tipu-tipu kita. Pemerintah yang ada sekarang di Irak itu adalah pemerintah bikinan Amerika Serikat, si penjajah tersebut. Jadi jangan tertipu kita. Keadilan juga nggak ada dihukum daripada Saddam Hussein tersebut. Jadi dia mau datang ke Indonesia, rame-rame umat Islam sholat. Begitu ini tetap aja lagi dibela terus. Kata itu yang namanya George Bush boleh masuk ke Indonesia. Datanglah ke Bogor. Begitu datang ke Bogor, apa yang terjadi? Ada wartawan bertanya dalam konferensi pers. Ditanya ini si Double Bush. Bush, apa tanggung jawab Anda tentang ini yang namanya Irak sekarang sudah jadi neraka? Apa Anda punya strategi untuk menyelesaikan kasus Irak? Begitu George Bush ditanya, yang aneh dan ajaib SBY yang menjawab. Jawab SBY, langsung dia menjawab. Dia bilang, menurut saya, ini bukan kesalahan Amerika saja. Ini bukan tanggung jawab Amerika saja. Tapi ini harus tanggung jawab internasional. Semua harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah Irak. Coba kita lihat. Saya mau nanya, kira-kira kalau kayak begini, saya baru kali dengar. Ada orang nggak salah suruh ikut tanggung jawab. Biasanya yang salah yang tanggung jawab. Betul atau tidak? Ini baru dikali. Kita keheranan. Ada apa? Kok begitu ngebelanya Presiden SBY? Begitu membela terhadap George Bush yang dia sudah dinyatakan sebagai penjahat kemanusiaan, hadirin. Jelas atau tidak? Santri sini paham atau enggak nih? Coba santri sini berani nggak sama Amerika? Berani atau tidak? Berani atau tidak? Kemarin George Bush datang, lo ikut nyerang nggak? Gua nggak percaya. Dijagain polisi. Nah itu salah satu yang bikin kita kaget. Kita demo 7.000 orang, bawa 7.000 orang. Begitu demo 7.000 orang, yang ngejagain puluhan ribu. Jagain ular puluh kayak begini ya. Itu nggak masalah. Ini yang jadi catatan di negara kita. Ada apa? Pemerintah kita begitu hebat membela kepentingan Amerika. Yang kedua, ini sekarang yang ketiga. Belum lama ini, baru 2 minggu, 3 minggu yang lalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau nanya sama ibu sama bapak,
Ridho atau enggak orang kafir nyerang Irak? Ridho atau tidak? Ridho atau tidak? 1 juta orang ya buat kena bom dia mati. 1 juta, belum lagi yang lumpuh, belum yang jadi cacat, belum yang rumahnya hancur dan lain-lainnya. Ibadah Allah, dari mereka banyak orang soleh, belum lagi kiai yang ditangkap, diseret-seret dan lain-lainnya, belum lagi perempuan-perempuan kita yang dipermalukan dan juga dilecehkan, binatang-binatang Amerika. Belum itu semuanya hadirin. Amerika Serikat melihat Iran punya nuklir, Amerika langsung kampanye. Mereka kampanye ke kolega Amerika Serikat di Eropa dan Amerika Serikat untuk memberikan sanksi terhadap Iran. Ternyata lobi-lobi Amerika ini luar biasa, ibadah Allah, didukung oleh seluruh negara kafir, negara Kristen di Barat. Semua rame-rame setuju untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran yang punya nuklir buat listrik. Nuklir buat listrik. Ternyata apa? Harus dijatuhkan sanksi ya, kawan. Ayo mari kita lihat, ayo mari. Ternyata yang tidak diduga-duga, PBB mengeluarkan resolusi PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Tapi apa yang terjadi ibadah Allah? Negara-negara Muslim di mana-mana menolak itu pendapat, karena itu pendapat sepihak saja. Dan ini tidak ada alasannya. Orang salah apa kalau punya nuklir? Itu nuklir untuk perdamaian, untuk listrik, dan untuk kedokteran. Bukan dipakai untuk senjata. Seperti Amerika punya nuklir dipakai buat senjata dan sudah terbukti membunuh ribuan nyawa. Betul atau tidak? Itu aja. Kenapa nuklirnya Israel, nuklirnya India, dan lain-lainnya Anda diam saja? Kenapa nuklir Muslim Anda utak-atik, bahkan Anda akan menghukumnya? Ingat hadirin kezaliman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bela kau punya saudara, baik dia orang zalim atau dia orang teraniaya. Bela. Jangan kita biarin berceceran, berdarah-darah saudara kita dizalimi ya, kawan. Bukan malahan dizalimin, dibela. Kalau kezaliman ini ada nih, ini namanya zalim atau enggak? Zalim atau tidak? Kalau yang namanya zalim persis firman Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutilah akan satu malapetaka. Kalau itu sudah aku berikan, tidak hanya menimpa orang zalim saja, semua akan kena sialnya. Sekarang saya mau nanya, di Indonesia ini kan bala udah berjejer, betul? Belum lagi belum datang nih. Ini yang udah ngantri masih ada. Banyak bener di belakang kita sekarang nih, musibah ngantri, udah siap-siap. Ntar ke Bogor nih, ke Bogor kan belum kena goyang ya, belum ya? Iya, kemarin ngomongnya begitu sih orang Bogor. Gitu, dia bilang apa? Tenang aja, kita mah nggak bakal kena tsunami. Gunung Merapi jauh, nggak bakal kena gunung meletus, banjir kita tinggi. Iya, lu kena gempa, rumah runtuh semua ketiban. Mau lari kemana lu mau gempa? Betul tidak? Nggak ada kesombongan orang, nggak ada ya kawan. Nggak ada yang sombong-sombong, nggak ada. Semua ini namanya langit bumi, semua kecil di tangan Allah Taala. Kecil. Tinggal salah satu syarat untuk menolak bala cuma satu, stop kezaliman. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Sebagai penutup ceramah saya sampaikan sebuah ayat yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami hancurkan satu penduduk negeri illa kecuali ahluha zalimun, penduduknya sudah pada zalim. Loh, bagaimana kalau yang zalim kok kena sama? Profesor Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan yang zalim juga kena bala, yang tidak zalim ikut kena bala. Kenapa? Karena dia membiarkan kezaliman, maka hukumnya sama, hadirin. Tapi insya Allah Ta'ala, dengan yang ada di Bogor ini, saya sudah cukup lama dengar Bapak Wali Kota. Alhamdulillah, Wali Kota Bogor cukup baik dalam membina keimanan masyarakat Bogor. Kita dukung Bapak Wali Kota dalam memberantas dan menegakkan keimanan di Indonesia dan memberantas kemungkaran serta kemaksiatan di Indonesia, di bumi Bogor ini. Allahu Akbar. Saya mau nanya, siap berjuang atau tidak? Siap berjuang lawan Amerika, berani lawan Amerika. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu, baik, selamat salam saya berawal. Kita dukung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-aqrabin وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama, ucapan terima kasih kami. Alhamdulillah telah diketemukan dengan akhirnya al-kiram Al-Mukarram yang dari Jakarta. Selamat bertemu. Mudah-mudahan Ustaz kita yang baru saja memberikan tausiah dipanjangkan umurnya Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengikuti sunnah Rasul, berarti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan Islam ini tegas, tidak mudah itu digoyang-goyangkan. Pernah Rasulullah sedang dakwah dirayu oleh pamannya Abi Talib, oleh orang-orang temannya, orang-orang Quraisy pada saat itu. Pernah ada Rasulullah Abi Lahab, Abi Jahal datang untuk menawarkan, merayu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ditawarkannya wanita cantik, ditawarkannya harta kekayaan yang banyak, emas, dan berlian. Bagaimana jawab Rasulullah? Aku tidak akan pernah berhenti dakwah untuk meningkatkan kalimah Allah, walau matahari ditaruh di tanganku,
bulan di tangan kiri takkan pernah berhenti. Hebatnya Rasulullah. Rasulullah. Ini sekarang orang mampu maju. Tina dakwah kadang-kadang ditawarkan harta kekayaan padahal harta kekayaan itu tidak akan pernah abadi, betul nggak? Nikmat dunia semuanya fana. Bisa lebih ngelakukan lagu-lagu, nggak kopi nggak lagu. Aja untuk lagu dibayar dia. Jadi itu pun mesti dibayar. Jadi jangan kita bisa dinabobokan oleh harta kekayaan. Dunia mata, dunia ini hiasan. Kita pakai kalung karena menghiasi leher, betul. Pakai bongkorong, saya tak kena hiasan bohong. Anu lilana bongkorong, apa bohong kan? Bohong. Umat kajian santri itu bongkorong ya, tak buka bohong. Karena buka bongkorong itu buka bohong. Memandang dunia cuma sementara kita akan dikembalikan oleh Allah. Makanya kita di dalam hidup ini awas, jangan sampai tergoda oleh kemewahan dunia. Mangkani awe ayo nama loba nomat matre. Sabar datang di Jakarta pakai sepeda, duit ngaloba, baik gue. Padahal belum jadi sholat. Ya Allah ya Karim, tadi bu, semoga negara di zaman kiwari power. Udang di itu Mali Bogor, di itu di Lewilian Habib. Ya Allah, pergaulan anak muda begitu bebas. Dan kawin itu suami nabaso suawan. Terus mengakur ya. Dan kawin itu suami mojok dua. Jam 12 bergandengan berdua. Dua remaja yang sedang jatuh cinta. Datang setan menggoda. Gelora cinta membara di dalam dada. Itu maksud eta lengan kokon monong. Cara menggirimi halus di bulan pesantren Sirajul Huda, begitu sang pacar mau memegang ngejat maneh. Jangan kau sentuh aku sayang. Jangan kau nodai cintaku dengan dosa-dosa itu. Takutlah kepada Allah. Inna atini akhafullah. Di bulan pesantren berarti engkau kamu ngejat ini akhafullah. Ayo dilewilian dikendang ini rezeki nomplok. Akhirnya apa yang terjadi, naik kereta ke Kerawang melewati kota Cianjur. Kasihan wanita zaman sekarang belum menikah udah pada genjur. Salah perah utang ayo nak memedi kancing di kerodo. Salah perah utang ayo nak memedi kawin narang kodola. Iyo madu dilewili. Iki asma mu'al bukan diri juga video. Insya Allah. Kenapa mereka sampai berani demikian? Karena memang badannya tidak diisi oleh pendidikan agama. Awal wajibin adalah insani ma'rifatun ilai istiqlali. Perlu diketahui yang pertama kali yang harus diajarkan kepada manusia ma'rifat kepada Allah. Santri mengesti kuring malah mendengar pasangin di betah zaman kuring mana rope mana lo bantu miluan uyuhan hirup. Insya Allah ay pasangin tenang dia memuat ketibra. Alhamdulillah kasih panaking sing betah di pasangin dia sing bat. Naon sababna terutama kita isi dada kita dengan agama.
Yang pertama kali makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, cinta kepada ajaran Allah. Takut berbuat dosa. Tidak akan pernah kita bergaul. Insya teler mal kalau tandan. Teler mal. Mau tua urut yang di rumah. Coba lamun dekat-dekat pernapasan yang Gusti kena jadi masa muda terkena penyakit minuman narko kolor pak aduh jadi ngeteler maka soi lulus kamari kuring kapang ikut pedang hoteler di sisi jalan terjil kuring naik karena mobil di mana jam belum mana saya di sana pak tolong antarkan pak Gusti kening hoteler makin lumpang lagi sosoloyong mata nabur ngetuk pintu rumah bukan assalamualaikum bukan hai pak dukun kalau menyebut pak dukun nyokap buka pintu nyokap letak kolong menyebut nyokap datang bapak nama nyokap neneknya nyokep papinya nyakop Masya Allah dirinya dirusak dengan minuman tertutup masa depan suram sudah ya Allah jangankan cinta pada agama cinta kepada Allah cinta kepada Rasul pada dirinya sendiri sudah tidak cinta kenapa? Karena dirinya tidak diberi pelajaran pendidikan agama yang mana nih Pak Habib hai semangat hayang nurutan Habib aduh hai sorak berdoa ya Allah ya Karim bapak-bapaknya ada sih ada oh Masya Allah udah kaya napa pinternya bukan ngaji pinter nyanyi betul ya mulai anak batur anak kuring ketal temat saya belum pernah ngajarkan sama anak nyanyi tapi kenapa anak pinter nyanyi anak baru umur 4 tahun aku tak bisa jauh dari terus apa lu kira lu barang apa lu oh masih jauh-jauh ini mau ada duit bermandinya marilah saya mari sirami bermodalnya merah mengapa engkau datang bila untuk pergi ya Masya Allah suruh baca Quran Nabi Nggak bisa kalau keluaran pesantren insya Allah alhamdulillah. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena suara sudah habis. Insya Allah lain kali kita bertemu lagi. Dia mau aja datang ke namun tempat dia tinggal mau menang berkat berdoa. Alhamdulillah ada orang ikhlas maba lagi sanajan ngaji tertutup ya. Tesek nama kita. Amin. Amin. Cikurai gunung Cikurai iraha kajampang deui. Paturai urang paturai iraha patepang deui. Ulah dipanggil deui geum. Ulah dipanggil deui kiai anu sagedeng geum. Kajian dari mudah-mudahan penasaran ketika dia dari hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Mungkin beliau ada urusan
Baiklah, kita tutup acara. Acara demi acara telah kita laksanakan. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan oleh para mubalik dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil manfaatnya. Dan sekarang kita tutup dengan doa, dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkahnya Maulid Nabi Muhammad SAW kita dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. إلى هذه على كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله ونستعين على من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوصيكم وإياكم بتقوى الله وأعوذ منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.